orang tersebut itu nggak ngebales sautan dari Bang Indra, justru natap melotot dan kayak seolah bilangnya tuh kayak, ngapain lu kesini, pada ngapain. Pertama tuh nggak ngomong, cuman tatapannya tuh seolah ngomong kayak gitu, diem kan. Bang Indra juga nggak mau terlalu memusingkan dan ya udahlah kita masing-masing aja tuh. Terus ya udah yuk kita mulai. Akhirnya dipimpin tuh sama Bang Indra kan. Ketika baru mau mulai, orang tersebut atau yang duduk ini bilang, kalian ngapain kesini? Ada perlu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain santri-santri yang pada naik ke Gunung Salak. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Gua doain lancar-lancar pada puasanya ya. Dan lu jangan lupa nge-share atau ya. Gua kan kemarin udah bilang tuh kalau misalkan 100.000 gua bakalan ngasih naik gunung gratis ya. Ya itu sih, semoga aja kalian bisa lah ya, dan semoga nanti nextnya atau mungkin gue ada rezeki lebih, nanti gue bisa ngasih tambahan kaos atau apa gitu kan. Nah intinya pokoknya buru-buru sampai 100.000 aja lah ya. Dan cerita yang kali ini gue bakal ceritain adalah pasukan para santri nih, yang dimana awal mula cerita ini adalah santri-santri yang memang lagi pada ngeliwet di Kobong. Kalian pasti udah nggak asing dengan yang namanya Kobong. Kalau kalian nggak tahu, googling aja tuh, atau kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar Kobong itu apa. Ya singkatnya tuh atau simpelnya asrama lah ya untuk bahasanya sekarang gitu. Nah mereka ini lagi ngeliwat, terus tiba-tiba ngebuka sebuah topik yang dimana ziarah yuk ke Gunung Salak gitu kan. Nah mereka semua nih kayak, weh seru juga nih sekalian jadi pendaki gitu kan. Woi udah gas gitu kan. Tapi mereka kan nggak bisa langsung yuk ziarah ke mana. Mereka langsung berangkat, tapi mereka itu harus minta izin ke guru pesantren mereka lah kurang lebihnya. Sedangkan pesantren mereka ini bukan pesantren yang kayak pada umumnya zaman sekarang kayak ada sekolahnya dan sebagainya. Ya memang pure untuk ngaji aja gitu kan. Ya udah, tapi izin dulu nih sama Abi gitu kan. Mereka itu manggil ke guru ngajinya itu Abi gitu kan. Ya udah, izin. Nah setelah mereka lagi ngeliwet ini, ya mereka santri-santri ini tidak punya basic pendakian, atau mereka juga nggak tahu naik gunung itu seperti apa. Singkatnya mereka ini laporan ke Abi buat minta izin doang sebetulnya gitu kan. Bi minta izin dong libur gitu kan, sehari atau 2 hari buat ziarah ke Gunung Salak. Akhirnya salah satu perwakilan dari mereka, kita sebut aja namanya Al, dia ini izin lah, Bi anak-anak mau pada ziarah nih ke pesantren, dibolehin gak gitu kan. Abi ini kayak ya silahkan, memang kalian mau pada pergi ziarah kemana. Nggak jauh sih, cuman ke Gunung Salak doang gitu kan. Abi ini ngeranjitin dahi ke gunung, emang kagak ada tempat ziarah lain gitu kan. Ya emang kenapa nggak boleh ya, apa emang tempat itu kayak tempat hal-hal yang lain. Memang anak muridnya juga tahu bahwa iya tidak memungkiri ada beberapa tempat yang mungkin niatnya dipakai ziarah, tapi di sisi lain juga ada yang dipakai untuk pesugihan dan sebagainya, minta-minta yang gak jelas gitu kan. Abi ini sebenarnya ngerinyetin dahi yang dimana bukan perihal seperti itu. Tujuan kalian adalah ke Gunung Salak kan, yang dimana itu adalah gunung. Gunung itu bukan perihal kalian ziarahnya, tapi gunung itu adalah tempat yang memang treknya itu capek, jauh, dan bukan cuman ngandelin kalian bisa ngaji doang nih.
ada beberapa hal yang harus kalian persiapin dan preparein. Loh, emang maksudnya gimana kata si Ali ini? Dan beberapa anak murid lain juga nyimak, naik gunung itu butuh persiapan dan kesiapan. Mulai dari alat, gimana caranya supaya kalian gak kedinginan. Enggak, tenang, anak santri mah kuat-kuat gitu kan. Abi ini kayak melotot, kuat-kuat, matamu ngaji doang gak cukup. Abi ini kayak ngejelasin, kayak lu nggak punya duit, apa dengan doa doang duit itu bakalan jatuh? Enggak kan, harus dibarengi dengan ikhtiar. Begitu juga kalian mau ziarah, apalagi lokasi dan iya lokasinya itu adalah di gunung. Bukan cuman kalian modal bisa ngaji doang nih, kalian juga harus punya fisik yang bagus. Oh, di gunung itu ada hewan apa aja, terus suhu di gunung itu berapa, perlengkapan kalian kalau mau tidur atau kemalaman gimana itu harus gimana gitu kan. Ya enggak, kita maunya tektok doang kok, habis ziarah kita langsung turun lagi. Mungkin abinya ini atau guru ngajinya ini mungkin pernah kali ya, atau pernah melakukan pendakian. Jadi kayak, aduh emang bocah PA ini susah banget dibilanginnya ya. Ya udah gini deh, nggak apa-apa lu pada naik, nanti gua nyuruh anak gua buat dampingin kalian. Nanti gua suruh Indra deh buat dampingin kalian, dan persiapan apa aja yang harus disiapin. Dan pada saat itu juga dipanggil lah anak yang Dra gitu kan. Ya Bi, kenapa? Nih bocah-bocah mau pada ziarah ke Gunung Salak, lu kasih tahu dah. Dan lu temenin juga ya, biar mereka pastiin gak kenapa-napa. Iya Bi, gitu kan. Wah kebeneran, emang lagi pengen naik gunung dan lagi pengen healing juga gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, gas lah. Singkat cerita, setelah dari minta izin dan memang udah diizinkan, akhirnya mereka lanjut lagi ngaji kan. Keesokan harinya, Indra ini ngumpulin beberapa santri yang memang pada saat itu mau naik ke Gunung Salak untuk tujuan ziarah. Pada ngumpul semua di sini. Ngumpul lo. Lu yakin mau pada ziarah, kata Indra itu kan. Iya bang, mau ziarah. Lagian ngapain sih abang pakai ngikut? Ngapain gua pakai ngikut? Lu kira naik gunung cuma naik doang? Lu kira ziarah ke Gunung Salak cuma ziarah doang? Kagak gitu konsepnya. Nih gue bagi tugas lu ya. Lu cari sewaan tenda, lu cari logistik, lu pokoknya dibagi tugas semua tuh. Lah tenda buat apaan, kayak kita mau camping aja. Udah nggak usah banyak ngomong, pokoknya lu siapin aja tuh barang-barang. Ya mereka pun kan nurut-nurut aja. Apalagi yang nyuruh ini adalah Bang Indra nih, bisa dibilang ya anaknya Abi. Ya mereka mau nggak mau tuh nurut kan. Keesokan harinya atau beberapa hari kemudian mereka udah siap nih dengan alat-alat. Udah ada nih bang, udah ada nih, boleh sewaan. Udah disiapin kan, udah disiapin, tek. Dan tendanya adalah tenda boleh minjem ya, nggak boleh nyewa. Kalau nyewa kan berhari-hari itu udah pasti mahal. Ya mereka tuh udah punya kenalan atau dikasih tahu sama Bang Indra gitu kan. Udah kumpul alat-alatnya, termasuk logistik juga udah disiapin. Terus gimana nih? Coba lu pasang tuh tenda. Pasang. Mereka tuh kayak orang PA kan. Akhirnya ya udah cuma masang tenda dong. Pikiran mereka itu gampang. Coba masang tek. Ada jadi itu tenda. Bener-bener lama banget. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Bang Indra tuh kayak ngeliatin aja sambil senyum-senyum. Katanya mau naik gunung, katanya mau ziarah. Mereka tuh sambil ngeluh, lagian kan kagak camping bang. Lagian juga kan kita niatan tujuannya tektok nih. Bocah-bocah zaman sekarang emang kalau diomonginnya tuh pada tambeng-tambeng banget. Udah pasang aja. Ya susah banget nih bang, gimana sih masang tenda? Nah kan, baru masang tenda aja kagak becus. Kalau masalah masak liwat gua akuin dah lu pada bisa. Tapi kalau masang tenda doang kagak bisa, kagak usah dah lu ziarah-ziarah ke sono lagi. Ya elah bang, sekali-sekali sekalian healing ini. Iya gue tahu tujuan lu pada pengen liburan sebenarnya, bukan ziarah-ziarah doang. Iya kan sekalian. Nih lu lihat nih, masang tenda tuh kayak gini. Tek. Oh gitu. Akhirnya mereka udah pasang tenda, udah tutorial, beres-beres lagi gitu kan. Dah, lusa kita berangkat nih. Terus nanti siapin beberapa yang gua kasih tahu ya, dicatetin tuh sama Indra tuh, dicatetin, tak. Udah, setelah udah selesai dicatetin, dibagi tugas lah mereka. Lu bawa ini, semua pada bawa tas semua kan, semua setuju tuh. Singkatnya di hari pemberangkatan mereka tuh dianterin sama mobil osbak. Ya kenalannya dari Abi lah gitu kan, minta tolong anterin ke kaki Gunung Salak. Singkatnya mereka ini sampailah di kaki Gunung Salak. Ketika sampai di kaki Gunung Salak, mereka juga ngurus-ngurus pembayaran dan sebagainya. Nih lu lihat, naik gunung itu kagak gratis, harus bayar gini gitu.
Oh, ya kalau bayar mah gak apa-apa juga kan, beberapa petilasan juga atau beberapa spot-spot yang ini juga emang ada uang parkir dan sebagainya kan. Nah, susah. Akhirnya mereka tuh udah setelah bayar registrasi, mereka tuh mulai trekking lah. Nah, mereka ini mulai trekking itu sekitaran jam 9 atau jam 10-an, dan jalur yang dipilih memang bukan jalur Cimlati karena pada saat itu jalur Cimlati kan belum dibuka lah ya, dan jalur Cimlati ini dibuka itu gara-gara setelah tragedi Sukhoi. Jadi udah mulai digemari itu setelah tragedi Sukhoi, dan itu pun sampai sekarang dan baru-baru juga diakui sebagai jalur resmi gitu kan. Mereka itu langsung lah jalan gitu kan, jalan. Singkat cerita, jalur yang dipakai itu kan Cidahu ya dimana sebenarnya nggak ada pos-pos tertentu selain Simpang Bajuri gitu kan. Ya sisanya tuh kayak dipatokin cuman HM doang, nggak ada pos-posan pada saat itu. Sekitar jam 9 atau jam 10 mereka mulai trekking. Mereka tuh awalnya enak, seru, happy, dan menyenangkan. Tapi sekitaran 2 jam perjalanan, para santri ini udah ngeluh capek. Mana sih petilasannya kok belum nyampe. Udah sih, teman-teman yang lainnya tuh kan kayak sebagian kan masih ada yang kuat kan, ya elah jalan segini doang. Udah jalan aja nikmatin no, lihat banyak burung, kicauan dan sebagainya. Mereka tuh terus aja jalan walaupun dengan kecapean tuh pada saat itu. Nah, mungkin sekitaran udah zuhur, mereka kan menunaikan sholat zuhur dulu, terus mereka lanjut lagi kan. Itu jalan lagi sekitar sampai jam 2, hampir semua udah pada ngeluh. Kok kagak nyampe sih? Bang Indra, ini kita disasarin ya atau di jalannya diputer-puterin ya? Indra ini langsung nengok dong. Kan gue bilang ya apa? Lu kira jarak ke sini itu deket? Jauh. Ya kan kayak ngomong ngedumel sendiri. Udah ikutin aja, ntar juga sampai kok, dia bilang gitu kan. Tapi nggak ada tapi-tapian, jalan. Kalau capek istirahat bilang, nggak usah ya ada yang main tinggalin. Kalau capek bilang ya iya. Mereka jalan dengan badan yang udah sempoyongan, kecapean, sampai mereka sholat asar itu belum ketemu juga. Belum sampai juga di area puncak. Mereka udah kecapean, udah lemes aja. Ketika mereka istirahat setelah selesai sholat asar ini kan, Bang Ira bilang, nah gue bilang kayak apa? Lu kira enak? Coba kalau nggak ada gue nih, lu bisa pada nyasar, lu bisa pada mati nih di gunung ini. Mereka tuh pada nunduk aja. Tapi emang bener sejauh ini, ngapain juga gue ngebohongin lulu pada? Ngapain juga gue ngejailin lulu pada? Enggak ada manfaatnya juga kan gue ngejailin lulu pada. Lah memang udah jalannya kayak begini jauh. Tapi kata orang-orang dekat-dekat itu bagi para pendaki yang memang mereka udah terbiasa naik gunung. Lah lu biasa keseharian lu ngaji, biar kata lu sering jalan kaki juga beda coy. Ini naik gunung. No, lu lihat no, temen lu udah mulai kedinginan kan? Iya sih, makanya iya maaf besok kalau diomongin sama orang tua, kalau dikasih tahu sama yang senior nurut. Makanya kenapa Abi nyuruh gua buat dampingin kalian biar kalian nggak kenapa-napa. Iya Bang Indra, maaf gitu kan, santri pada nunduk aja. Ya udah lu pada istirahat nyantai. Kalau udah mulai kerasa dingin bilang iya istirahatlah. Mereka sekitaran setengah jam. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Walaupun dengan kondisi fisik mereka udah kecapean, udah drop, mereka tuh terus jalan lah. Di awal perjalanan sampai area camp, mereka tidak yang namanya mengalami sesuatu hal kejadian mistis. Bisa dikatakan semuanya normal tanpa ada gangguan sama sekali. Sampai di area camp itu kurang lebih 7:30. Dan ketika sampai ini alhamdulillah akhirnya sampai juga gitu kan. Yang lain pada heboh, bener bang sampai. Iya udah sampailah mereka di spot area camp. Ketika sampai ini kan mereka, mana bang petilasannya, mana bang petilasan. Udah kagak usah mikirin petilasan dulu, kagak usah mikirin untuk ziarah dulu. Udah diriin tenda dulu, kita istirahat dulu, kita makan dulu, baru kita lanjutin kegiatan kita nantinya. Ya udah iya nurut. Iya maaf gitu kan. Udah yuk. Akhirnya mereka tuh langsung buru-buru bikin tenda. Terus mereka tuh nyiapin prepare masak, bikin nasi liwet. Mereka udah ada punya tugasnya masing-masing gitu kan. Wah kalau masalah bikin liwet, anak santri itu udah paling the best banget cuy. Walaupun lauk pauknya itu cuman seadanya kan.
Mereka tuh langsung bikin nasi liwet, udah selesai nih, kurang lebih sekitaran jam 10 lewat. Mereka udah selesai makan dan sebagainya gitu kan. Mereka juga udah ganti baju, dan di situ pun Bang Indra bilang, "Ya udah yuk, kita jalan." Waktu kita kan bentaran, besok juga kan kita nggak mungkin kan. Ya udah kita sekarang aja jalan ke Petilasan. Jauh kok. Kagak dekat kalau dari sini mah. Ya paling 10 menit atau 5 jam lah. Wah elah, masa ya jalan 5 jam? Besok aja dah kalau 5 jam mah. Kagak bentaran tuh, depan doang, dia bilang. Ya udah, mereka semua setuju tuh, jalan kan, jalan. Nah sebelum jalan ini, Bang Indra ini kayak bentar deh, nyium bau sebuah kemenyan. Bau kemenyan itu ya bau kemenyan kan, mungkin ada orang yang di sini juga kali ya. Karena kan mereka juga sebenarnya kalau ke tempat-tempat begitu ya bau buhur itu ya kita sebut aja kemenyan lah ya. Kan batu kemenyan itu macam-macam gitu kan, ada yang wangi kemenyan yang batu, terus ada yang ya wangi-wangian dari Arab tuh yang kayak begitu-begitu. Ya kalian ngerti sendirilah apa yang gue maksud. Lah kok bau ya? Bang Indra kayak bilang, mungkin ada orang yang ziarah juga kali, atau ada orang yang ngaji juga kan. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan, dan Bang Indra teh nyuruh ke yang lain, bentar lu pada tunggu dulu. Karena kan kalau dari area puncak itu kalau buat ke Petilasan itu harus ngintip dulu kan, maksudnya kayak ada orang atau enggak nih, dicek dulu lah. Nah ketika dicek ini, awalnya Bang Indra ini nggak ngelihat siapapun di situ, jadi kayak udah ngintip, wah nggak ada nih. Ya udah yuk jalan. Jadi udah ngintip, bilang ke santrinya, ayo jalan gitu kan. Jalan 1 langkah apa 2 langkah udah kelihatan semua nih, pure. Di situ kayak, kok ada orang? Bentar tunggu dulu. Nah ketika nunggu dulu, orang yang ziarah tersebut itu kayak melotot, tatapannya tuh tajam banget. Sedangkan Bang Indra kan kayak mungkin ngerasa risih atau ngerasa nggak seneng gara-gara iya sebetulnya kan tempat ziarah siapa aja boleh gitu kan, mau gabung atau apapun ya nggak apa-apa gitu. Cuman kayak ya udah deh nanti aja nunggu dia selesai gitu. Ya udah tuh di situ tuh kayak walaupun dipelototin dan Bang Indra tidak beranggapan hal yang aneh-aneh, biarin lah. Mereka tuh udah tunggu tuh. Kenapa bang? Ntar masih ada orang yang lagi ngaji, lagi berdoa dulu. Nah Bang Indra tuh nggak tahu sebenarnya tujuan dari si orang itu tuh apa gitu kan, kayak mungkin sama tujuannya dengan mereka. Udah kita duduk dulu nyantai-nyantai. No, ini tuh puncak, lu baca no, puncak Gunung Salak gitu kan. Oh iya. Oh jauh juga ya. Akhirnya mereka kayak gibah-gibah, ngobrol-ngobrol. Awalnya situasi lingkungan di situ itu normal, tapi tiba-tiba Bang Indra udah mulai ngerasa aneh dan heran. Kenapa yang awalnya anginnya itu normal, tapi kok anginnya seolah berbeda pada saat itu. Memang Bang Indra pun tidak memungkiri bahwa di gunung itu tidak bisa diprediksi dengan yang namanya cuaca. Tapi menurut Bang Indra sendiri agak beda nih angin. Kenceng banget. Dan anak-anak yang lain kayak, "Lah kok anginnya kenceng sih?" Bang Indra kayak, tenang, kita jauh dari pohon kok di sini. Jadi nggak perlu ada yang namanya takut pohon tumbang. Udah pokoknya kalian banyak-banyak baca doa, zikir, sholawatan. Mereka semua setuju tuh, mereka tuh zikir, sholawatan, dan karena memang situasi takutnya malah turun hujan kan, akhirnya memutuskan untuk yaudah yuk jalan, udah kita numpang aja di situ, maksudnya kayak ya gabung aja gitu kan. Akhirnya mereka jalan, dan ketika dicek orang tersebut itu masih ada. Dan di situ pun Bang Indra selaku tetua atau orang yang senior, orang yang paling tua juga di situ kayak minta izin, "Misi Kang, kita izin gabung ya, kita di sini niat mau ngaji," gitu kan. Orang tersebut itu nggak ngebales sautan dari Bang Indra, justru natap melotot, kayak seolah bilangnya tuh kayak, "Ngapain lu kesini? Pada ngapain?" Pertama tuh nggak ngomong, cuman tatapannya tuh seolah ngomong kayak gitu, diem kan. Bang Indra juga nggak mau terlalu memusingkan, dan ya udahlah kita masing-masing aja tuh. Akhirnya mereka pada ngelilingin, terus ya udah yuk kita mulai. Akhirnya dipimpin tuh sama Bang Indra kan. Ketika baru mau mulai, orang tersebut atau yang duduk ini bilang, "Kalian ngapain kesini? Ada perlu apa? Kalian mengganggu ritualku. Kalian pergi dari sini." Bang Indra ngerasa kesel dong. Loh kenapa gitu kan? Bang Indra ini ngerasa kita cuma mau ngaji doang kok. Tapi si orang ini tuh kayak ngerasa nggak seneng. "Nggak usah kalian kesini-sini, pergi kalian." Diusir tuh pada saat itu. Beberapa santri tuh kayak ngerasa kesel lah. Emang ini kuburan bapak moyang lu, atau ini tempat emang punya bapak moyang lu gitu kan. Tapi mereka nggak berani ngomong karena Bang Indra pun masih slow nih. Cuman udah kelihatan dari raut para santri ini udah mulai kesel. Di situ pun Bang Indra,
kita sebentaran doang kok, paling setengah jam. Nggak ada, pergi kalian dari sini. Dan memang dari orang tersebut itu emang umurannya udah lumayan tua lah ya, sekitar 40 atau 50-an. Sedangkan Indra ini sebenarnya kesal juga, tapi dia nggak mau yang bikin keributan. Akhirnya ya udahlah, udah yuk kita ngalah aja, kita kita ngajinya di atas saja, dia bilang itu kan, nggak usah di sini. Oh ya udah, yang lain pun pada nurut. Yang penting kan niat dan tujuan mereka itu kan sebetulnya ya ngaji gitu kan, ziarah dan sebagainya, nggak permasalahin kalau memang nggak boleh di situ. Akhirnya mereka semua pindah ke atas. Jadi spotnya itu kan di bawah nih, kalau petilasannya itu ininya di atas gitu kan. Akhirnya mereka pindah ke atas. Ketika pindah di atas, mereka mulailah dipimpin sama Bang Indra kan, mereka ngaji. Nah ketika mereka udah mungkin seperempat jalan, ketika mereka ngaji itu diteriakin, berisik, diteriakin kayak gitu. Tapi mereka itu cuek, mereka nerusin aja, berisik, pergi kalian dari sini. Nah awalnya kan Bang Indra itu udah ngerasa bahwa situasi dan kondisi di situ tuh angin kan kencang kan, tapi dalam kondisi masih iya mungkin angin gunung biasa-biasa aja. Tapi pada saat itu anginnya makin lama makin kencang. Bang Indra cuma bisa ngelirik doang. Dan Bang Indra pun udah punya feeling bahwa angin ini nggak biasa deh. Sedangkan Bang Indra bilang, terusin aja ngaji kalian, terusin aja ya. Diterusin tuh mereka, masa bodoh dengan yang namanya situasi dan kondisi di sekitar. Nah ketika lagi mereka meneruskan ngaji mereka, salah satu santri ini ngeliat orang yang di bawah itu melipir ke belakangnya Bang Indra. Tapi nggak ngomong ya, cuman lihat lirikannya, tatapannya tuh kayak merhatiin aja. Dan beberapa santri pun ngeliat juga. Bang Indra ngeh dengan tatapan dari para santri ini. Bang Indra kayak ngelirik bola matanya gitu kan ke belakang, kayak memang ada di belakang tuh ada yang lewat. Jadi kayak ya udahlah biarin, nggak ngomong apapun tuh, pergi yang nggak tahu kemana. Harusnya kan kalau ke belakangnya itu ya bisa dikatakan memang ada spot yang buat nyantai gitu kan. Ya mungkin dirin tendanya di situ gitu, nggak tahu gimana juga. Ya nggak tahu lah tujuan si orang itu tuh mau ngapain gitu kan. Udah pergi sekitar selang 10 menit, nggak lama ada yang jalan lagi. Tapi para santri ini benar-benar dikagetkan dengan sosok yang awalnya itu manusia biasa. Tapi kenapa pada saat itu ada sosok berbulu tinggi berada di belakang Bang Indra. Bang, para santri itu udah mulai ketakut nunjuk. Ya mulai dari satu santri kan semua pada heran kan, apaan sih yang mereka lihat. Setengah dari santri juga pada ketakutan, tapi mereka nggak lari. Sedangkan setengah santri yang gak ketakutan, Bang Indra di belakang. Bang Indra tuh kayak, terusin ngaji kalian, gak usah pedulin yang ada di belakang. Terusin tuh ngaji terus. Beberapa santri kan memang ada yang ketakutan, walaupun dengan ketakutan tapi dengan fokus ngajinya gitu kan. Sedangkan Bang Indra tidak menghiraukan apa yang ada di belakangnya. Terus ngaji. Makhluk itu seolah memang gak bisa ngedeketin Bang Indra, atau gak bisa ngedeketin salah satu santri di situ juga. Dan angin di situ benar-benar kencang banget. Bahkan saking kencangnya mereka tuh kayak seolah kayak mau terbang tuh cuy. Gitu. Kayak mau terbang kayak begitu. Setelah dari kejadian ada yang nungguin di belakang, kirain udah akan selesai. Tapi ternyata ada beberapa makhluk yang datang nyamperin seolah minta bala bantuan. Bahkan menurut para santri ada satu sosok yang hawanya jauh lebih mencekam atau lebih menyeramkan daripada makhluk yang sebelumnya atau beberapa makhluk yang lain. Ya mulai dari pocong, genderuwo gitu kan, itu ada semua. Tapi yang satu ini memang gak kelihatan perwujudannya, cuman sebatas mata merah ada di atas pohon natap tajam, seolah itu sosok tuh penguasa dari gunung tersebut. Bang Indra pun sadar dengan makhluk tersebut. Bang Indra cuman ngelirik. Bang Indra bilang ke santri-santri lain, kalian gak perlu takut, kalian gak perlu panik, kalian terusin ngaji aja. Biar makhluk-makhluk tersebut Bang Indra yang ngadepin dan Bang Indra yang ngadapin. Terutama yang awalnya di belakang nih. Bang Indra tuh langsung nengok ke belakang kan, bahwa makhluk tersebut itu masih ada. Ngeluarin tasbih dikepretin, das! Makhluk itu langsung hilang mental gak tahu kemana. Semua makhluk cuma diplototin sambil baca sholawat atau zikir, sambil ngelilingi tasbihnya begini, sambil natap ke makhluk-makhluk tersebut. Dan makhluk-makhluk itu perlahan menjauh. Tapi beda halnya dengan makhluk yang gak kelihatan perwujudannya seperti apa, cuma sebatas mata doang natap aja.
Yang anehnya ada sebuah pohon melayang yang seolah harusnya nggak ada pohon tumbang, tapi seolah kayak ada yang lempar aja. Bang Indra itu cuma natap tajam pohon itu. Ada satu santri yang lihat bahwa pohon itu kayak seolah melayang aja, nggak ke sini nggak ke sono, kayak ketahan di tengah-tengah. Tapi santri itu cuma diem. Bang Indra cuma bilang, terusin ngaji kalian, terusin tuh kan ngajinya. Dan mereka juga nggak mau ngeliat kan apa yang terjadi. Dan pohon itu pun tiba-tiba jatuh gitu aja dan puk, kedengeran suaranya sama para santri. Dan setelah pohon itu jatuh, Bang Indra ini bilang, yuk kita pindah ke bawah. Angin pun perlahan kayak ngilang dan sosok makhluk yang ada di sekeliling mereka itu nggak ada sama sekali. Cuman makhluk yang sebelumnya merhatiin tuh yang awalnya udah hilang juga, ketika mereka pindah ke bawah itu lagi-lagi ada. Dan pada saat itu berada di belakang Bang Indra. Mukanya itu nggak tahu, bener-bener pure mata merah doang. Tapi beda halnya kayak yang sebelumnya kan, mereka tuh kayak, bang ada yang di belakang gitu kan, mereka tuh nggak ketakutan. Tapi entah kenapa hawanya tuh beda banget sama yang ini nih, yang satu ini nih. Mereka udah kayak keringetan dingin, bahkan ada yang sampai geter, ngaji pun nggak benar. Bang Indra kesel dan geram kan. Nah di situ pun di tempat tersebut, petilasan tersebut itu ada beberapa sajen dan yang lain-lainnya. Bang Indra ini nggak ngacak-ngacak, cuman ngambil dan mindahin tempat tersebut ke tempat yang nggak jauh dari tempat tersebut gitu. Kayak dipindahin, nih makanan bukan, lu ambil tuh. Dan di situ pun seolah para santri ini nggak tahu apa yang diperbuat sama Bang Indra. Ada sebuah suara kayak petir, cuer, kenceng banget. Dan itu mereka langsung, astagfirullahaladzim, petir cuk gitu kan. Tapi nggak kedengeran, nggak kelihatan kilatan cahaya-cahaya petir, nggak ada. Cuman kenceng aja, cuer gitu kan. Mereka pada kaget. Bang Indra langsung teriak, udah tenang, kagak usah takut lu. Akhirnya mereka semua tenang tuh. Dan gak lama Bang Indra ada lagi. Mereka tuh nerusin, udah terusin lah. Ketika mereka terusin, kedengaran lagi nih ketika mereka udah mau selesai. Ketika mereka mau selesai, ada suara, kalian semua sudah lancang dan berani mengganggu ritualku. Aku akan bikin perhitungan dengan kalian. Tapi mereka itu cuek dan malah semakin khusyuk ketika akhir. Dan setelah selesai, mereka itu lanjutlah balik ke area tenda. Nah ternyata cuy, ketika balik ke area tenda, ada kayak makhluk yang entah siapa. Tapi memang tenda mereka itu mungkin mau niat jahat kali ya. Bang Indra tuh udah punya pikiran, wah takutnya diacak-acak. Tapi ternyata nggak diacak-acak sama sekali. Dan singkatnya ketika mereka sampai, lu bayangin, di tenda itu ada Abi atau ada guru ngaji mereka. Lah, Abi ada di sini? Iya, gua khawatir sama lu pada. Mereka tadi cuma garuk-garuk kepala doang kan. Masih kuat naik. Kata anaknya nih, ya kuat lah. Biar kata umur gua udah tua begini, kalau masalah naik gunung mah gua kuat-kuat aja kali. Tenang-tenang aja, kata Abi itu. Akhirnya Abi itu kayak nanya, nemu apaan? Enggak ada apa-apa. Oh ya udah deh, bisa diatasin kan gitu, kayak seolah pertanda ke anaknya tuh kayak, ya udah syukur kalau nggak ada apa-apa. Ini mereka, mana nih nasi liwet nih? Ya udah mau habis, ada sisa, masak lagi buat gua, dia bilang itu kan. Akhirnya masak lagi tuh mereka. Nah ketika lagi mereka masak gitu, Abi ini kayak izin lah, udah gua mau kesini dulu, dia bilang. Pergi, ditanya kan mau kemana Bi? Udah dia anak kecil mah, entah apa yang diperbuat sama Abi. Tapi mereka juga sebenarnya ngerasa khawatir dengan ancaman yang sebelumnya. Tapi Bang Indra ini memastikan udah tenang, kalian kan lagian nggak berbuat aneh-aneh. Toh sosok yang sebelumnya pun memang punya tujuan lain ketika mereka berada di petilasan, sedangkan tujuan kita cuma ngaji. Jadi kalian next mau kemana pun jangan pernah takut dengan sesuatu hal yang memang kalau kalian nggak salah itu kalian nggak perlu takut. Kalau kalian nggak menyalahi aturan itu kalian nggak perlu takut. Kalau kalian nggak menyesatkan kalian nggak perlu takut. Yang penting kalian harus tahu adab. Kayak contohnya nih, kan pas udah jalan itu kita tadi minta tolong, permisi. Tapi kalau memang udah enggak ya udah gitu. Nggak usah yang namanya maksa atau cari keributan. Ya mereka semua pun setuju pada saat itu. Dan ketika lagi ngobrol, lagi masak-masak, singkat ceritanya Abi itu udah balik lagi. Dan disitu pun Abi menjelaskan bahwa dia tuh udah ada urusan. Dan singkat ceritanya mereka pun ngobrol-ngobrol dan nggak ada satu santri pun yang tidur sampai subuh. Sampai mereka sholat subuh berjamaah dan akhirnya mereka itu istirahat dan kebangun sekitaran jam 10.
Ya anggaplah itu liburan pesantren lah ya, gathering gitu kan. Tapi setelah itu pun ketika mereka bangun, Abi ini udah nggak ada cuy. Nggak tahu kemana Abi tuh, entah ada turun. Dan para santri ini nanya kan, Abi kemana, Abi kemana? Udah turun duluan gitu, kalian masih share oh gitu. Mereka tuh cuman oh doang kan, singkat ceritanya. Mereka pun udah masak-masak, terus akhirnya mereka turun. Dan ketika turun pun alhamdulillah mereka turun dengan selamat. Dan mereka pun tidak memperdulikan dengan sosok yang semalam ngegangguin mereka. Itu siapa dan lain-lain, mereka masa bodoh lah. Yang penting mereka udah menjalankan ziarahnya, mereka turun dengan selamat. Dan mereka pun gak tanya, Abi emang kemarin naik Gunung Salak? Atau Abi kok tiba-tiba ninggalin gitu? Nggak ada. Jadi kayak mereka bodoh amat dah. Ya mungkin udah turun dan memang nggak ada sesuatu hal yang dilakuin sama Abi juga gitu kan, jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan juga. Dan sampai akhirnya mereka pun turun dengan selamat dan jadi sebuah pembelajaran yang dimana ketika ia mau naik gunung itu memang butuh persiapan dan perlengkapan yang cukup lah. Yang pada intinya segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.